Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, pernah nggak kepikiran kalau kunci sukses itu justru pelan-pelan? Aneh ya kedengarannya. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu filosofi kuno yang percaya atau enggak relevan banget buat kita hadapi hiruk-pikuk zaman modern. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih seharian udah capek banget, pas malam sadar, tadi aku ngapain aja ya? Kayaknya nggak ada yang bener-bener beres. Rasanya cuma lari-larian aja, balesin email, lihat notif, ngerjain permintaan orang lain. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke. Sebelum lanjut, kita harus samain persepsi dulu soal tenang. Ini bukan soal jadi pasif atau cuek bebek ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh kekuatan super. Sesuatu yang aktif, logis, yang bisa kita latih buat ngambil alih kendali di tengah-tengah kekacauan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pindah dari mode reaktif ke mode sadar? Semuanya itu dimulai dari satu langkah simpel, matiin noise-nya. Bukan cuma suara berisik di sekitar kita loh, tapi juga suara berisik yang ada di dalam kepala kita sendiri. Coba lihat bedanya. Di satu sisi, ada hari reaktif. Kita kayak bola pingpong, mental sana-sini karena notif, karena permintaan orang. Nah, di sisi lain, ada hari sadar, di mana kita yang pegang setir. Kita bergerak karena punya niat, punya tujuan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kira-kira hari-hari kamu lebih sering yang mana? Dan ini nyambung banget sama pemikiran kuno ini. Intinya simple tapi dalam banget. Kekuatan sejati itu bukan soal ngontrol semua hal di luar sana, bukan. Tapi soal nguasain apa yang ada di dalam sini, pilihan-pilihan kita sendiri. Oke, biar nggak cuma teori, kita coba yang praktis yuk. Saya tantang kamu, coba ini besok pagi. 2 jam pertama setelah bangun, lindungi waktu kamu. Matiin semua notif. Semua. Terus, di tengah ketenangan itu, coba tentukan cuma satu, prioritas utama buat hari itu. Apa hal paling penting yang wajib selesai? Oke, itu tadi soal berisik dari luar. Sekarang, kita masuk ke alat berikutnya. Kita bakal belajar cara ngelola berisik yang datangnya dari dalam. Ya, emosi kita sendiri. Zaman sekarang kan apa-apa harus cepat ya. Balas chat harus fast response, kerjaan harus sat-set. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Apa benar cepat itu selalu lebih baik? Apa reaksi instan itu lebih bijak daripada respons yang kita pikirin matang-matang? 90 detik. Cuma segitu. Tolong ingat angka ini baik-baik. Angka ini bisa jadi penyelamat kamu dari banyak banget keputusan gegabah yang mungkin bakal kamu sesali. Jadi gini, secara biologis tuh, pas kita ngerasain emosi yang meledak-ledak, misalnya marah pas macet atau deg-degan sebelum presentasi, tubuh kita tuh dibanjiri hormon stres kayak kortisol. Nah, kata sains, butuh waktu sekitar 90 detik buat banjir kimiawi ini surut dari sistem kita secara alami. Dalam 90 detik yang krusial itu, ada perubahan besar di otak kita. Bagian otak emosional kita, amigdala, yang biasanya langsung gas buat lawan atau lari, mulai adem. Nah, pas dia adem, bagian otak rasional kita, neokortex, bisa ambil alih lagi. Disinilah momen ajaibnya, kita berubah dari sekedar bereaksi, jadi bisa merespons dengan kepala dingin. Oke, tadi kita udah bahas soal momen per momen. Sekarang, coba kita zoom out. Di dunia yang gila banget sama growth hack dan sukses instan, ketenangan justru ngajarin kita hal yang beda. Percaya sama proses, bukan cuma ngejar kecepatan. Coba deh lihat 2 model pertumbuhan ini. Yang satu itu puncak viral, naik cepat, tinggi banget tapi tipis, gampang banget jatuhnya. Satunya lagi pertumbuhan stabil, kelihatannya lebih lambat tapi dia dibangun pelan-pelan, lapis demi lapis. Hasilnya jauh lebih kokoh, lebih awet. Makanya, lain kali kamu ngerasa nggak sabaran atau ngerasa ketinggalan dari yang lain, coba berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, aku ini lagi buru-buru, apalagi ngebangun? Aku cuma nyari hasil instan atau lagi nyiapin fondasi buat jangka panjang? Dan ini bukan cuma omongan filosofis loh, ini ada sainsnya. Tiap kali kamu berhasil nahan godaan buat dapat kepuasan instan, kayak nahan diri buat nggak ngecer HP tiap menit dan milih fokus ke kerjaan penting, kamu itu sebenarnya lagi nge-gym buat otak. Kamu ngelatih otakmu biar nggak kecanduan dopamin murah. Lama-lama, ini bakal ngebangun mental yang lebih kuat, fokus lebih tajam, dan ujung-ujungnya, keputusan yang kamu ambil jadi lebih baik. Oke, lanjut ya. Kita sekarang mau bahas salah satu konsep stoicisme yang paling powerful, tapi juga paling sering disalahpahami. Namanya penerimaan. Tapi ini bukan soal pasrah atau nyerah ya. Ini soal jadi lebih bijak.
Biar jelas nih ya, penerimaan di sini tuh bukan berarti pasrah terus diam aja. Ini tuh strategi aktif. Anggap aja energi mental kamu itu kayak baterai HP, terbatas. Nah, penerimaan ini adalah cara biar kamu nggak buang-buang baterai itu buat hal-hal yang emang nggak bisa kamu ubah. Kaum Stoa ngebaginya simple banget. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, reaksimu, tindakanmu. Terus ada hal-hal yang sama sekali nggak bisa kamu kendalikan. Omongan orang lain, cuaca, macet di jalan, masa lalu. Nah, tiap detik energi yang kamu pakai buat mikirin yang di luar kendali itu, sebenarnya kamu lagi nyolong energi dari hal-hal yang beneran bisa kamu ubah. Coba bayangin deh, tiap kali kamu marah-marah karena macet, atau cemas mikirin penilaian orang, secara fisik tubuhmu itu lagi nyalain alarm stres, banjir kortisol lagi. Tapi sebaliknya, pas kamu sadar dan milih buat menerima hal yang nggak bisa diubah, itu kamu kayak ngirim sinyal aman, terkendali ke seluruh sistem saraf. Jadi tenang itu bukan cuma soal pikiran, tapi juga pilihan fisik buat tubuh kita. Nah, sekarang kita tarik benang merahnya. Dari semua yang udah kita bahas tadi, kita sampai di satu kesimpulan penting. Di dunia yang makin berisik ini, ketenangan itu bukan kelemahan. Justru, itulah kekuatan kita yang paling pamungkas. Ini mungkin kedengaran radikal ya, kan kita diajarin ya buat speak up, buat jadi yang paling menonjol, paling berisik. Tapi kekuatan yang sesungguhnya, kendali yang asli, seringkali nggak ditemukan di tengah keramaian. Justru ada di dalam keheningan yang disengaja. Kemampuan buat mengamati dulu, nggak langsung gas bereaksi dan nunggu badai reda sebelum kita melangkah. Seperti kata Epictetus, salah satu filsuf Stoa, intinya cuma satu. Fokusin energi kamu ke apa yang bisa kamu kontrol, yaitu pikiran dan tindakanmu, dan ikhlaskan sisanya. Disitulah kedamaian dan kekuatan sejati berada. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Di dunia yang nuntut kita buat selalu cepat, selalu reaktif, dan selalu berisik, gimana kalau ternyata superpower terbesar kita bukanlah jadi yang paling kencang suaranya, tapi justru kemampuan untuk jadi yang paling tenang? Mungkin kekuatan itu udah ada di dalam diri kamu selama ini. Cuma tinggal nunggu buat diaktifkan.